Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik Bu, berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Anda semuanya? Baik Bu. Kehadiran dulu ya Anda semuanya. Ya Bu. Putri Dwi Adha, Hadir Bu. Putri Mevita Risti, Hadir Bu. Rahmawati Putri, Hadir Bu. Sakira Dwi, Hadir Bu. Kalila Putri. Hadir Bu. Baiklah semuanya hadir. Baiklah Anda semuanya, kita akan memulai pelajaran kita pada kali ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, siapakah yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Bu. Silahkan. Sosiologi Bu. Benar. Apakah siapa yang tahu apa itu konsep sosiologi? Saya Bu. Ya, silahkan. Konsep dasar sosiologi itu dalam arti luas, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat Bu. Bagus. Siapa lagi yang masih ingat apa itu konsep dari sosiologi? Kepada Putri Dwi Adha, apa itu konsep dari sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Bagus. Baiklah, jadi Anda semuanya sudah paham dari sosiologi. Jadi kita lanjutkan materi kita pada minggu sekarang, yaitu kesenjangan sosial. Apakah anak-anak ibu tahu arti dari kesenjangan sosial tersebut? Ya, silakan. Tidak seimbang Bu. Ada lagi? Tidak sama rata Bu. Apakah ada lagi dari anak-anak ibu yang tahu? Sepertinya sudah tidak ada ya. Ya benar, kesenjangan sosial itu yaitu suatu kondisi di masyarakat yang tidak seimbang, baik itu dari individu maupun dari kelompok. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Apakah dari Anda semuanya tahu apa itu faktor-faktor dari kesenjangan sosial? Ya Bu. Ya, kepada Putri Mevita Risti, disilahkan. Baik Bu, jadi faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial itu, yang pertama itu perbedaan sumber daya alam Bu. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Itu saja Bu yang saya ketahui tentang faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial Bu. Terima kasih kepada Putri. Apakah ada dari yang lain ingin menyampaikan faktor-faktor dari kesenjangan sosial? Saya Bu. Ya, silakan. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial selanjutnya adalah kondisi demografis dan juga letak dan kondisi geografis. Ya, terima kasih. Ya, betul jawaban dari teman-teman semuanya tadi, bahwa faktor-faktor dari penyebab terjadinya kesenjangan sosial yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Perbedaan dari sumber daya alam itu dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, yaitu seperti keadaan ekonomi dan sosial. Perbedaan dari sumber daya alam itu yaitu dari tingkat sosial dan ekonomi, yang mana tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dari sumber daya alamnya, dan juga begitu dari tingkat ekonomi. Selanjutnya yaitu tadinya seperti kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial yang dapat terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi juga bisa menciptakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga terjadinya kesenjangan sosial di dalam masyarakat.
Kondisi demografis. Kondisi demografis di setiap daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakat, kesehatan dan pendidikan masyarakat di sekitar. Sehingga apabila dari masyarakat itu memiliki kondisi demografis yang berbeda-beda, sehingga terjadinya kesenjangan sosial. Selanjutnya itu letak dan kondisi geografis. Letak dan kondisi dari geografis mempengaruhi proses pembangunan di suatu daerah, sehingga daerah ini mengalami kesenjangan antara yang daerah satu maju dengan daerah yang lainnya tidak. Tadi ada faktor-faktor dari kesenjangan sosial. Selanjutnya yaitu dampak terjadinya kesenjangan sosial. Pada Anda yang tahu mengenai pada saudara-saudara yang mengetahui dampak terjadinya kesenjangan sosial. Ya Bu. Ya, silakan. Dampak dari adanya kesenjangan sosial itu menurut saya itu pengangguran dan kemiskinan Bu. Dimana kesenjangan sosial itu menyebabkan kemiskinan di mana-mana, seperti pada negara kita ini. Kemiskinan itu mayoritas dari penduduk Indonesia ini miskin dan juga pengangguran, tidak tertutupinya lapangan pekerjaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada dari Anda semuanya? Saya Bu. Ya, silakan. Dampak dari kesenjangan sosial yang saya ketahui adalah langkanya tenaga kerja yang kompeten. Selanjutnya, maraknya kasus kejahatan. Itu saja. Iya, benar jawaban dari Anda semuanya, yaitu dampak dari terjadinya kesenjangan sosial yaitu terjadinya kemiskinan dan pengangguran, yang mana kemiskinan terjadi karena banyaknya pengangguran di daerah ini. Selanjutnya yaitu kurangnya tenaga kerja. Di Indonesia ini memiliki tenaga kerja yang sangat minim, sehingga banyaknya terjadi pengangguran. Jadi dampak dari terjadinya kesenjangan sosial itu cukup banyak, seperti yang telah Anda semuanya sebutkan tadi. Di lingkungan kita seperti yang telah kita lihat di lingkungan kita. Jadi itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Apakah dari Anda semuanya sudah paham dan apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Yang saya ingin tanyakan itu dari penjelasan Ibu, bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial itu Bu? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan sosial yaitu contohnya saja pemerintah harus fokus untuk mendorong peningkatan dan juga perbaikan infrastruktur yang ada. Selanjutnya, pemerintah perlu memprioritaskan akses pendidikan serta informasi dan kesehatan baik di lingkungan desa maupun di kota. Selanjutnya yaitu pemerintah seharusnya memberikan modal untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan suatu usaha untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonominya. Itu apakah Anda semuanya sudah paham? Sudah Bu. Jika Anda semuanya sudah paham, silakan kepada Anda untuk menyimpulkan materi kita pada pertemuan kali ini. Saya Bu. Ya, pada Rahma dipersilakan. Baik, yang saya simpulkan dari materi ini yaitu pengertian kesenjangan itu sendiri yaitu merupakan semua hal yang berkaitan dengan ketimpangan sosial dalam segi kekayaan, pendapatan, dan ekonomi. Dan tadi sudah dijelaskan faktor penyebab kesenjangan sosial itu ada 5 macam. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam, kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi, kondisi demografis, dan letak serta kondisi geografis. Dan tadi Ibu juga menjelaskan tentang dampak dari kesenjangan sosial itu sendiri, yaitu
Yang pertama pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua target pasar tidak jelas. Yang ketiga langkanya tenaga kerja yang kompeten. Yang keempat maraknya kasus kejahatan. Dan yang terakhir telah menjelaskan bagaimana cara mengatasi kesenjangan sosial itu sendiri. Cara mengatasinya yaitu mengatasi kesenjangan sosial itu sendiri yaitu dari aturan pemerintah. Itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi Ananda semuanya sudah paham ya materi kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini. Jadi silakan kerjakan di rumah LKS halaman 90 sampai 93. Baik Bu. Ya, kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada pertemuan yang selanjutnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.